adik-adik, selamat hari Minggu. Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Hari ini, tanggal 26 April 2020, kita akan mulai IMPA kita. Walaupun masih beribadah di rumah, tapi kakak yakin adik-adik tetap semangat ya untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Nah, adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita, jangan lupa siapkan Alkitab adik-adik ya. Sekarang, kakak mau mengundang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan lagu dari Kidung Ceria yang berjudul Tuhan Kau Gembala Kami. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, sebentar lagi kami mau memulai ibadah minggu pelayanan anak kami. Berkati ibadah ini ya Tuhan, sertai kami dengan Roh Kudus-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Pembacaan Mazmur diambil dari Mazmur 42 ayatnya yang ke-7 hingga 12. Jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon, dari gunung Mizar. Samudra raya berpanggil-panggilan dengan deru air terjunmu, segala gelora dan gelombangmu bergulung melingkupi aku. Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari, dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian, suatu doa kepada Allah kehidupanku. Aku berkata kepada Allah, gunung batuku, mengapa engkau melupakan aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh? Seperti tikaman maut ke dalam tulangku, lawanku mencela aku, sambil berkata kepadaku sepanjang hari, di mana Allahmu? Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Adik-adik, mari kita menyanyikan lagu dari Kidung Ceria yang berjudul Kau ya Tuhan Tiap Pagi.
Aku terus memuji namamu, ya Bapakku. Ajar aku berserah padamu selamanya, agar jiwa ragaku menafikan dirimu. Selamat pagi adik-adik. Apa kabar kalian? Puji Tuhan, luar biasa kan? Sekarang, di ibadah hari Minggu pelayanan anak, tanggal 26 April 2020, kita akan mendengarkan firman Tuhan dari kitab Yehezkiel, pasal 36, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Tapi, sebelum kita baca Alkitab, kita mau berdoa dulu. Minta bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami akan membaca tentang firman-Mu. Pimpin kami, ajari kami, urapi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami boleh mengerti maksud dan tujuan dari firman Tuhan yang kami baca hari ini. Bersabdalah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu sedia untuk mendengarkannya. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah berdoa. Sekarang kita buka Alkitab kita dari Perjanjian Lama. Dari kitab Yehezkiel. Ya, kitab Yehezkiel 6 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Sekali lagi, Yehezkiel pasal 36 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Mari kita membaca firman Tuhan bersama-sama. Kitab Yehezkiel pasal 36 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-7. Demikianlah firman Tuhan. Hai engkau, anak manusia, bernubuatlah mengenai gunung-gunung Israel dan katakanlah, hai gunung-gunung Israel, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah. Oleh karena musuh itu berkata mengenai kamu, syukur, bukit-bukit dari dahulu kala sudah menjadi milik kita. Oleh karena itu, bernubuatlah dan katakan, beginilah firman Tuhan Allah. Oleh karena, ya sungguh karena musuh dari sekitarmu menjadikan kamu sunyi sepi dan mengingini kamu supaya kamu menjadi milik sisa bangsa-bangsa, dan oleh karena kamu menjadi buah mulut orang dan banyak dipergunjingkan, oleh karena itu, hai gunung-gunung Israel, dengarlah firman Tuhan Allah kepada gunung-gunung dan bukit-bukit, kepada alur-alur sungai dan lembah-lembah, kepada reruntuhan yang sunyi sepi, dan kepada kota-kota yang sudah ditinggalkan, yang sudah menjadi jarahan dan olok-olokan bagi sisa bangsa-bangsa yang di sekitarnya. Oleh karena itu, beginilah firman Tuhan Allah. Aku pasti berfirman dalam api cemburuanku, melawan sisa bangsa-bangsa dan melawan seluruh Edom, yang menentukan tanahku menjadi miliknya dengan segala rasa sukacita dan rasa penghinaan, sehingga tanahku itu dimilikinya dan dapat habis dijarah. Oleh karena itu, bernubuatlah mengenai tanah Israel, dan katakanlah kepada gunung-gunung dan bukit-bukit, kepada alur-alur sungai dan lembah-lembah, beginilah firman Tuhan Allah. Sungguh, aku berfirman dalam amarah cemburuanku, oleh karena kamu sudah menanggung noda yang ditimbulkan bangsa-bangsa. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah, aku bersumpah bahwa bangsa-bangsa yang di sekitarmu sendiri pasti akan menanggung noda mereka. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah nama Tuhan.
Ya adik-adik, setelah kita membaca Alkitab, sekarang kakak akan cerita tentang satu tokohnya, kedua latar belakang dan apa yang terjadi dalam kitab yang kita baca. Kemudian kita lihat kondisi kita saat ini. Yang pertama-tama kita lihat satu, siapa sih Yehezkiel ini? Yehezkiel ini adalah salah satu dari banyak nabi yang dipakai Tuhan untuk bangsa Israel. Ketika ia berusia 30 tahun, Tuhan sudah memakai dia supaya menjadi nabi di tengah-tengah bangsa Israel. Nama Yehezkiel sendiri itu memiliki arti Allah menguatkan. Nah, itu ya, tokoh Yehezkiel. Jika tadi kita sudah belajar atau kita sudah tahu tentang tokoh Nabi Yehezkiel, sekarang apa sih yang ada di dalam pembacaan kita tadi? Yang terjadi adalah ketika bangsa Israel harus mengalami pembuangan di Babel, ketika kerajaan Babel menguasai dan menaklukkan kerajaan-kerajaan yang ada di Israel, termasuk Yehuda. Nah, di sini orang-orang Israel harus pergi berjauh-jauh, berkilo-kilometer jauhnya, dan mereka harus meninggalkan rumah, bahkan tempat tinggalnya, juga daerahnya, harus ke Babel. Dan itu menjadi masalah untuk mereka, karena biasanya ketika orang harus pergi untuk mengikuti pembuangan, ada beberapa konsekuensi. Pertama, mereka akan menjadi budak dari kerajaan yang menaklukkan kerajaan mereka. Dalam hal ini mereka akan menjadi budaknya bangsa Babel. Yang kedua, orang-orang pintar atau orang-orang yang memiliki keahlian khusus akan dijadikan tenaga kerajaan. Itu memang hidupnya sedikit lebih enak, tetapi tetap mereka ada di dalam kuasa penjajahan bangsa Babel. Seperti itu gambaran yang harus dihadapi bangsa Israel. Orang-orang Israel ketika Nabi Yehezkiel ditugaskan Tuhan untuk menjadi nabi di tengah-tengah bangsa Israel. Ya, itu akan menjadi masalah buat mereka. Tetapi di tengah masalah yang terjadi, Yehezkiel punya keyakinan, punya penglihatan ke depan bahwa apa yang mereka alami adalah sebuah proses penyucian, pemulihan, dan kedamaian untuk Israel yang datangnya dari Allah. Jadi dia beranggapan bahwa itu adalah proses yang diizinkan Allah untuk bangsa Israel di masa yang akan datang harus lebih kuat dan lebih takut lagi kepada Tuhan. Itu gambaran yang ada di Alkitab. Nah, buat kita saat ini, apa sih yang menjadi masalah kita? Tentunya banyak ya, baik masalah kita pribadi, keluarga, maupun yang saat ini sedang lagi hangat-hangatnya. Masalah kita bersama. Betul, COVID-19. Itu menjadi salah satu masalah yang Tuhan izinkan terjadi untuk kita umatnya, supaya kita dapat lebih baik lagi di masa yang akan datang. Itu pesan positif yang harus kita yakini dan kita imani dalam Tuhan. Karena COVID-19 ini, adik-adik harus belajar dari rumah. Betul kan? Apa yang adik-adik harus lakukan di rumah? Belajar, bukan berlibur, bukan main-main. Boleh main-main, tetapi harus sudah menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru. Kalau sudah selesai, baru boleh main. Nah, bukan hanya adik-adik yang harus belajar di rumah. Kakak, papa, mama, semua yang sudah bekerja, diharuskan juga bekerja di rumah. Bukan liburan ya, bukan santai-santai, tetap harus bekerja supaya proses
dan alur produksi ataupun jasa yang ada di perusahaan masing-masing, tergantung bergerak dalam bidang apa, tetap berjalan. Dengan bekerja, berarti semua yang bekerja, termasuk papa, mama, juga kakak, masih bisa mendapatkan pemasukan, yaitu gaji, salah satu berkat Tuhan ketika orang-orang boleh bekerja. Belajar di rumah, sudah. Bekerja di rumah, sudah. Ternyata beribadah di rumah pun adalah anjuran yang dilakukan atau anjuran yang haruskan pemerintah buat kita agar mata rantai penyebaran COVID-19 ini boleh bahasanya tidak menyebar terlalu luas, seperti itu. Jadi dengan melakukan 3 hal tadi, maka penyebaran COVID-19 ini dapat diantisipasi kalau semua kita mentaati dan mengikuti aturan tersebut dengan sebaik-baiknya. Tapi jika tidak, usaha yang kita lakukan hasilnya akan dirasakan lama sekali. Dan kondisi yang seperti ini, yang berlama-lama, akan membuat banyak masalah lain tentunya. Kita berharap dengan penyertaan Tuhan, masalah COVID-19 ini boleh terselesaikan dengan baik. Semuanya karena penyertaan Tuhan buat kita. Nah, tahu kan? Gak asing kan dengan gambar ini? Ya, gambar ini artinya adalah sebuah kampanye. Sebuah kampanye untuk kita agar kita mentaati dan mengikuti instruksi-instruksi yang sudah dianjurkan buat kita di rumah saja. Belajar di rumah, bekerja di rumah, beribadah di rumah. Ya, adik-adik, itu tadi semua adalah contoh dari banyak masalah yang kita hadapi. Yang lagi hits adalah COVID-19, karena itu bukan masalah kita pribadi lepas pribadi, tetapi itu jadi masalah kita semua. Nah, bagaimana kita tahu itu masalah dan bagaimana kita bisa menghadapi masalah itu? Ya, betul, berdoa. Serahkan semuanya sama Tuhan, minta Tuhan selalu menyertai kita supaya kita diberikan hikmat. Karena jika hanya beriman saja tetapi kita tidak berhikmat, itu sama aja kita bisa dibilang mabuk agama. Sudah tahu kita akan terluka ketika kena benda tajam, tetapi karena kita yakin Tuhan akan menyertai kita, gitu ada tawuran, kita berada di garis paling depan, merasa tidak akan bisa terluka. Yang ada bukannya tidak terluka, hilang nyawa ya, karena kita mabuk agama. Itu contohnya. Nah, adik-adik, nanti akan ada aktivitas dari kakak membuat poin-poin doa atas doa ucapan syukur kita boleh menyelesaikan masalah. Ya, kita boleh mengucap syukur karena sudah menghadapi masalah. Kita akan berdoa, poin-poin apa saja nanti Kak Beno akan buat tutorial untuk aktivitasnya dan contoh-contoh dari doa yang Kak Beno sudah buat. Itu saja. Selamat mencoba. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Oke, bahan pertama, siapkan kertas bekas ukuran A4. Biasanya kita bisa dapat dari warta jemaat yang sudah lama. Cabut aja dari tengah. Oke? Ya, langkah pertama, biar sama-sama ya, biar nggak bingung juga. Kalau di situ kan dilihat Kak Beno nunjuk ujung kanan atas. Ambil ujung kanan atas kertas, kemudian lipat untuk disatukan di sisi kiri kertas.
Nah, nanti hasilnya bisa lihat di contoh gambar. Nah, langkah berikutnya, di sisi yang satu lagi, sisi kiri, yang udah runcing tuh, lancip, dilipat juga. Nah, diarahkan ke lipatan yang pertama. Nanti, hasil dari lipatan ini akan berbentuk seperti, seolah-olah ya, imajinasi seperti rumah. Nah, itu sudah. Yang berikut, untuk lipatan ketiga adalah seolah-olah dari puncak yang lancip itu, yang runcing itu, ada gambar garis ke bawahnya. Kita lipat kertas itu menjadi dua bagian. Garis lipatnya adalah puncak kerucut itu yang lancip sampai ke bawah. Ya, nanti gambarnya seolah-olah kita pernah mau ngelipat untuk bikin pesawat-pesawat yang dari kertas itu loh. Nah, ini yang paling krusial ya. Kita bikin lipatan untuk seolah-olah sayap pesawat, tetapi kita acuannya dari sudut yang runcing itu, yang lancip, kira-kira di garis miring itu sekitar 2 cm, itu akan menjadi lipatan, titik lipatan. Nah, lipatannya nanti bisa contoh dari gambar. Itu harus lurus, atasnya lurus, lipatannya lurus. Makanya Kak Benu ngelipat di atas lantai itu kan ada garisnya. Itu bisa buat jadi acuan ya. Kita coba ya. Kemudian langkah terakhir untuk mendapatkan hasil dari kertas yang udah kita lipat-lipat dan akan kita robek nanti. Tapi sebelum dirobek, pastikan dulu garis yang terakhir, lipatan terakhir yang membentuk sayap pesawat itu dalam keadaan lurus ya. Tadi patokannya ya yang Kak Beno bilang, lihat contoh dari contoh gambar yang Kak Beno punya, harus sejajar lah bahasanya. Nah, nanti dari garis itu dilipat berkali-kali, kanan kiri depan belakangnya, pokoknya dibolak-balik lah supaya lipatan itu nanti semakin jelas, sehingga nanti kita bisa robek lipatan sayap itu. Caranya supaya lebih mudah, dari sisi yang kertasnya tipis dulu. Ketika sudah masuk ke tumpukan kertas yang agak tebal, baru adik-adik pelan-pelan di situ ya. Nah, nanti coba ditarik pelan-pelan, disobek pelan-pelan, tetap sesuai garisnya. Kalau sudah oke, ya yang dirobek disisihkan aja buat dibuang. Nanti hasilnya yang ada runcing-runcing itu di ujungnya, adik-adik coba buka pelan-pelan. Jadi apa sih nanti hasilnya? Silakan coba. Bagaimana adik-adik untuk cerita dan aktivitasnya? Baiklah, biarlah Roh Kudus yang menyempurnakan pengajaran ibadah hari Minggu, pelayanan anak hari ini, dan apa yang sudah sama-sama kita baca dan kita dengar, biarlah dapat dilakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita tutup ibadah kita di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman yang sudah kami baca dan kami dengar. Terima kasih Tuhan, biarlah kami dapat melakukan ini semua di dalam kehidupan kami sehari-hari, dan kami boleh menjadi berkat untuk orang-orang di sekitar kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, untuk persembahan impa kita, bisa adik-adik satukan dengan persembahan Mama Papa dan dapat ditransfer ke nomor rekening yang ada di layar ini. Untuk menutup ibadah impa kita di hari ini, mari kita berdiri dan menyanyikan lagu yang berjudul Tuhan Jagaku Selalu. Yang jagaku selalu di tiap-tiap waktu, yaitu Tuhanku, yaitu Tuhanku, Tuhanku.
Adik-adik, untuk menutup impak kita, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur karena kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk selalu mengandalkan Tuhan dimanapun kami berada. Tuhan, sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami. Berkati kami agar kami jadi anak yang dengar-dengaran akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.